Ketemu lagi nih ya? Iya, kita ketemu lagi di sini ya. Ini jaga jarak nih kayaknya nih. Udah Seberapa jaga jarak sih ini? Pas ya? Kuat kok, kuat. Kameranya siap ya? Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Eli apa kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah, Mbak Ica juga sehat. Alhamdulillah Iya. juga baik. Berapa lama kita tidak ketemu ini? Berapa lama ya? Kayaknya lepas masker dulu boleh ya? Oh, boleh. Ya. Oke. Artinya kan ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan ya kita. Benar. Ya. Semoga level 1 di Surabaya saat ini semoga semakin tidak berlevel saja Bu Eli. Saya juga berharap seperti itu. Iya, betul. Walaupun Ini tetap kita diperpanjang. berdamai. Betul. Iya. Sepertinya harus sudah lifestyle-nya Indonesia harus segera hidup bersama dengan pandemi begitu ya. Ya, betul. Baik. Tetap prokes Tetap dalam prokes aktivitas dan- sehari-hari. Betul, dalam keseharian. Kendati pun di mall sudah diperbolehkan anak di bawah usia 12 tahun Aha. masuk dalam mall. Oke. Tetapi playgroundnya masih ditutup, Mbak Eli. Saya lihat beberapa. Oh, hanya boleh masuk. Iya, hanya boleh Iya. masuk saja, tapi anak-anak masih belum diperkenankan bermain. Begitu Soalnya ya. kemarin itu ada beberapa mall dekat, tapi tidak di Surabaya, di area alun-alun ada mallnya. Karena kalau waktu suatu hari karena di alun-alun Iya. ada anak-anak pingin ke kamar mandi, Oh iya. sama ortunya dibawa ke kamar mandi, tapi karena adanya di mall Mau tidak tak bisa mau. masuk karena tidak punya Peduli lindungi. peduli lindungi. Iya. Hanya pulang, tidak jadi ke kamar mandi dan tidak jadi main-main. Nah, Begitu ya. Pemirsa, saya Ica Asifa saat ini bersama dengan rekan saya. Eli Rosida. Ya, kita bertemu kembali dan kita hari ini tidak akan menyoal bagaimana playground, bagaimana mall, apalagi yang ke kamar mandi tadi. Iya, itu hanya Iya. sebatas kita cerita. Iya, oke. Iya, gitu. Kita akan bahas satu hal yang menarik, Mbak Eli, tentang pola pendidikan yang dilaksanakan di PPKM level 1, 2 di zona kita saat ini Iya, ya. di Surabaya, kota tercinta. Oh, Surabaya, Kota Pahlawan. Surabaya, Iya, kule. Surabaya. Iya, Re. Surabaya Wani. Surabaya Wani. Iya. Saya pengen nih ngobrol sama Mbak Eli. Mbak Eli kan kapasitasnya orang tua yang punya 3 putra. Oke, Kan? Yang ya. satunya ada di pondok. Iya, Nah, kan berarti- sudah di pondok. Nah, sudah di pondok. Berarti ada 2 yang di rumah. Iya, Ini 2. Bu Eli, putra-putranya diizinkan tidak ke sekolah? Kan itu ketika kita sekolah saat ini kan atas dasar rekomendasi orang tua ya. Iya. Jadi sekolah boleh buka, tapi sekolah juga mengizinkan orang tua untuk memberikan rekomendasi atau tidak, kan begitu? Iya, betul. Kalau menurut Bu Eli gimana? Ini yang 2 masuk sekolah apa masih daring di rumah? Oh, tetap masuk sekolah tapi daring. Oh gitu, masuk sekolah tapi daring. Oke, Iya, oke, masuk. kebetulan anak saya masih SD ya Mbak Ica Oke. ya. Kelas 6 sama kelas 2 SD. Kemudian ketika ada instruksi dari Pak Menteri bahwa boleh level Boleh 1 masuk. melaksanakan PTM, walaupun itu sangat terbatas dan diawasi ketat oleh dinas, oleh dinas pendidikan. Satgasnya juga kan harus Iya, ada laporan ya. iya. Itu kan uji coba, Iya, masih uji coba. Kalau ke saya pribadi itu sebenarnya ya masih ngeri-ngeri sedap begitu. Iya. Satu sisi saya aja yang sudah dewasa, Iya. kadang masih abai, kadang lupa. Teledor kita. Teledor orang kita. tua. Kadang kalau kita lupa, sekarang itu Mbak Eli, kalau HP saja lupa kita balik kanan. Masker pun lupa kita, harus balik kanan 2 kali. Iya, betul lah. Ini untuk anak-anak. Iya. Saya tidak membayangkan ketika anak-anak itu bisa PTM. Tetapi ketika saya lihat tutorialnya dari sekolah bahwa bagaimana anak-anak kita masuk di kelas dengan hanya 8 anak ya, Iya. 8 anak digilir, kemudian ada jaga jarak, membawa alat, tidak boleh meminjam temannya. Kemudian hanya pertemuannya hanya 1 sampai 2 jam, dari jam 7 kurang 1 seperempat. minggu berdurasi berapa kali pertemuan? 1 kali. Anak? 1 minggu sekali ya? 1 kali. Kebetulan kalau di sekolah anak saya seperti itu. Itu pakai jaga jarak, kemudian tetap bermasker. Dan yang paling lucu itu bajunya anak-anak itu kan
Dia itu kelas Seperti 4 kita ya, Mbak. kuliahan kali ya. Iya, karena kelas 4 ya mulai dia ada pandemi ini ya. Tidak masuk sampai di sekolah itu ada pengumuman gini. Asalkan pakai baju sopan, berkerah dan berkancing, lengan panjang maksudnya terus berkerah. Pakai kopiah sudah nggak apa-apa. Dan warna senada karena apa bajunya anak-anak sudah tidak muat semua, Mbak Ica. Allah, ya Nah, Rob, kayak gitu. betul. Nah, secara pribadi saya masih belum mengizinkan anak saya untuk Ya, kenapa itu kok belum mengizinkan Bu Eli? Paling tidak kan pemerintah menggaransi nih dengan adanya vaksin. Iya. Jadi kalau sudah divaksin berarti kan sudah bisa Iya. masuk sekolah. anak saya belum 12 tahun. Oke. Jadi belum ada vaksin. Begitu. Jadi belum ada, semua memang bagaimanapun kita berlindung kepada Allah. Betul. Apapun yang Tapi terjadi. upaya kita. Tapi upaya kita dan kewajiban kita selaku orang Iya. tua, saya harus melindungi anak-anak saya. Kayak seperti itu. Bukan saya egois, tetapi melihat bahwa Kondisi ya. kondisi apalagi di sekolah anak saya itu tidak satu rumpun. Terdiri Kalau dari mungkin berbagai macam Alamat lokasi. rumahnya itu kan tidak satu titik. Ya. Nah, itu yang membuat saya, Lokasinya di berbagai macam wilayah. iya betul. Kalau seperti TPQ, kalau TPQ kita itu kan boleh mengadakan tatap muka asalkan muridnya satu wilayah, satu gang, RW. satu RT, satu RW, kayak seperti itu. Karena kita tahu jejaknya. Tetapi kalau kenapa anak saya tidak setuju, yaitu tadi. Semua ingin sehat. Orang tua wali murid yang lain juga ingin sehat, Mbak. Tetapi mungkin banyak pertimbangan. Nah, Boleh. kalau saya itu aja pertimbangannya. Bisa jadi anak saya yang abai. Kemudian dia megang-megang, nah kayak gitu. Apalagi kalau usia di bawah 12 tahun kan dia masih belum tahu nih, ini dipegang orang kita harus cuci tangan segera. Nah, kayak Atau, seperti itu. setelah Walaupun itu kita harus kadang mereka juga sudah bertanggung jawab. Cuma ya itu tadi, saya masih ya menunggu dulu. menjaga ya. Menunggu dulu, Iya. jeda dulu. Walaupun kita sudah level 1 dan landai, tapi menurut saya kita tetap siaga. Betul. Saya pun juga tidak ke mana-mana untuk menjaga anak saya. Cuma kebetulan kemarin anak saya ada di desa, saya bilang ke ustadznya bagaimana kalau kami tidak setuju apa resiko dan plus minusnya. Alhamdulillah gurunya itu sangat welcome dan terbuka sekali. Nggak apa-apa Umi, anak-anaknya yang tidak ikut PTM itu masih bisa ikut pelajaran secara daring. Boleh. Terus saya bilang anak saya juga di desa lebih banyak bermain dengan alam, tidak megang gadget setiap saat, saya bilang gitu. Dan kita sendiri pun juga tidak bisa memaksa. Betul. Walaupun perjalanan edukasi secara formal dan non formal itu tetap berjalan, by the way ketika di lapangan maka orang tua juga masih tetap memegang kendali keputusan. Iya, benar. Anak-anaknya boleh atau tidak. Iya. Tapi yang jelas pendidikan tetap berjalan pemirsa. Memang resikonya mah berat. Kita Betul. juga harus ekstra. Ada yang kadang kamu itu nggak setuju anakmu ikut PTM, apa kamu siap matanya anakmu sakit kayak seperti itu. Iya. Jadi ada minus plusnya. Plus minus Ya, semuanya, tapi semuanya memang ada. saya yakin setiap keluarga itu mari kita hargai, tidak perlu dibully, tidak perlu gaya kamu nggak mau PTM, Betul, gaya betul. kamu mau PTM tidak. Tapi mari kita menghargai keputusan keluarga itu masing-masing. Iya. Karena saya yakin keluarga itu pasti akan Ya, berdiskusi dan ada dulu ya Mbak Ica. pertimbangan-pertimbangan, Iya ada betul. pertimbangan. Mungkin Apalagi- kalau Mbak Ica mungkin anaknya SMA lebih bisa ya. Iya, karena kan usianya sudah hampir 18 ya, Bu. Iya, Kita betul, 17 lebih lah. betul. Kalau misalkan remaja meningkat dewasa itu kan dia sudah mulai mentutorial dirinya sendiri. Iya, betul. Oh, ini aku nggak boleh dekat gitu kan. Iya. Aku harus physical distance, aku harus jaga jarak. Kemudian setiap kali dia sudah memegang benda-benda yang ada di sekitarnya, dia segera cuci tangan. Nah, karena apa? Karena ada pendewasaan berpikir dan pola pikirnya kan beda dengan anak-anak. Betul. Jadi anak-anak itu cuek bebek aja setelah pegang sama temennya dia ceplak. Nah, kadang ngupil itu loh Mbak, Iya, betul. suka ngupil, Benar, jadi- suka pegang sini, terus pegang muka, gini. gigi, dengan kondisi tangan belum Iya, dicuci kan, saya begitu. saya bicara apa adanya ya, Betul. kondisi anak saya itu Iya. tadi, bukan berarti saya tidak memperbolehkan wali murid yang lain untuk tidak ber-PTM, Iya. enggak. Semuanya tergantung keputusan wali murid sendiri. Iya, betul. Yang jelas pendidikan tetap berjalan. Iya. Kehidupan ekonomi pun juga berjalan pemirsa, dan ini seperti sudah mulai hike lagi kan. Iya. Sudah ditata oleh pemerintah masing-masing bagaimanakah untuk bisa menaikkan ekonomi masyarakat. Aktivitas tetap berjalan.
Iya. Apapun tetap dilakukan, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Iya betul Mbak Eja. Yang sejalan berita bahwa klaster anak-anak melakukan Mulai muncul. di PTM itu mulai muncul klaster COVID. Nah, mungkin kita lebih bisa bijak untuk mensiasati, berita-berita itu, ya. jangan tuh kan gara-gara PTM, enggak. Iya, Saya tidak yakin juga. gitu karena Dan itu tidak bisa di-judge begitu saja. iya karena penyebaran COVID varian yang Delta ini kan kita di rumah aja juga kena kan. Betul. Nah, Howo bisa itu jadi namanya. nih. Bisa jadi Melayang-layang. kita tadi pegang apa, Iya. entah nyapu di halaman, habis ada Betul. orang yang COVID meludah atau apa, kita menghirup. Itu Dan juga nggak itu tahu. di luar wilayah kekuasaan kita, Bu. Iya, Kalau betul. sudah bicara tentang itu, kita sudah cuma memproteksi diri kita, memproteksi anak kita, Iya. keluarga kita, tapi masih kena juga. Itu ya Iya sudah betul. di Ya luar itu kuasa tadi. kita dong. Yang penting itu tadi kita ikhtiar Betul. dan terakhir itu Lupa ya. kita pasrah kepada Allah. Betul. Jangan lupa 5M plus 1D. 1D, Luar 5M biasa. 1D. Nah, jangan hanya hafalin 5M 1D, tetapi bagaimana kita mengaplikasikan setiap saat seperti itu ya. Yang jelas apapun berita-berita di luaran sana pemirsa, kita harus pandai bersikap, pandai menentukan keputusan. Iya. Tentunya kita juga beribroh. Iya. Baik, terima kasih Mbak Eli Iya, bincang-bincangnya luar biasa. sama-sama. Kayaknya nanti boleh deh ngobrol di tempat yang lain. Oh boleh, Oke. next time Iya. ya. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita bersama Ibu Eli Rosyida tentang seputaran pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan di zona 1 terutama di kota Surabaya dan Oke. Indonesia dimanapun berada. Oke. Dan insya Allah kita akan jumpa di kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.